Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapi, NPM 18206525. Saya dari lokal 7B non reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Politik Ekonomi Kerakyatan. Yang pertama, pendahuluan. Ekonomi kerakyatan berpedoman pada sila keempat Pancasila. Dapat didefinisikan secara sederhana bahwa istilah ekonomi kerakyatan akan mengandung unsur demokrasi di dalamnya. Demokrasi yang muncul dan digali dari kearifan lokal. Demokrasi yang menjadi ciri khas Indonesia adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah mazhab ekonomi baru, namun hanya sebagai konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian politik ekonomi kerakyatan dan apa tujuan politik ekonomi kerakyatan, dan ada juga tujuannya untuk mengetahui ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Yang pertama, pengertian politik ekonomi kerakyatan: jika sistem ekonomi menunjukkan pada aturan main yang disepakati suatu masyarakat untuk dipakai sebagai pedoman melaksanakan tindakan dan kegiatan ekonomi masyarakat, maka politik ekonomi adalah tindakan-tindakan tertentu yang diambil atau dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya di negara Indonesia yang tercantum dalam GBHN atau garis besar haluan negara. Kemudian tujuan politik ekonomi. Tujuan ekonomi kerakyatan diantaranya yang pertama adalah membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang ketiga, menaikkan pendapatan masyarakat secara merata. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Konsep sistem ekonomi Pancasila atau SEP mulai dikenal setelah Mubyarto melakukan kritik terhadap corak ekonomi Indonesia. Polemik hangat tersebut terjadi pada tahun 1980-an. Sistem ekonomi adalah aturan atau tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih tujuan tertentu. Dalam suatu negara, sistem ekonomi didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Salah satu konsep sistem ekonomi yang pernah dikenalkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini mulai ramai diperbincangkan ketika Mubyarto, seorang pakar ekonomi kerakyatan, menggagas sistem ekonomi jalan tengah sebagai kritik terhadap corak ekonomi Indonesia yang dipandang kapitalis. Jadi sebelum Mubyarto, sebenarnya Emil Salim telah lebih dulu melontarkan gagasan sistem ekonomi Pancasila dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa nasional. Gagasan yang belum cukup jelas tersebut terbit pada tahun 1966. Melansir Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Dawam Raharjo, anggota Komisi Khusus Kajian Ekonomi Pancasila, mencatat, gagasan ekonomi Pancasila kemudian terlihat lebih jelas setelah Emil Salim membahasnya kembali pada tahun 1979. Langsung ke kesimpulannya, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaan berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Tujuan ekonomi kerakyatan diantaranya yang pertama tadi adalah membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang ketiga, menaikkan pendapat masyarakat secara merata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.